Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Wa akhwati lillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, segala pujian hanyalah milik Allah Ta'ala, pemilik nama-nama yang indah dan juga sifat-sifat yang mulia, atas segala limpahan rahmat dan juga nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada kita semua umatnya yang senantiasa berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumil kiamah. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini live talk kita akan lanjutkan pembahasan materi yang penting yang hendaknya diperhatikan dan juga dipelajari oleh setiap muslim dan juga muslimah, yakni ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi, mengenal Allah Ta'ala dengan melalui nama-namanya dan juga sifat-sifatnya. Dan sungguh ilmu tentang mengenal Allah Ta'ala, tentang nama-namanya yang husna dan juga sifat-sifatnya mulia merupakan babun syarifun fil ilmi, bab pasal ataupun perkara yang mulia dalam ilmu ini. Subhanallah. Dan juga disebutkan ini merupakan ilmu yang paling utama, ilmu yang paling mulia, tujuan yang paling suci, dan juga ilmu yang mengantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat, yakni ilmu tentang Asmaul Husna dan ilmu tentang nama-nama Allah yang husna. Subhanallah. Karena kita sebutkan pada pertemuan yang pertama, ya, bahwasanya asasu ad-din, pondasi daripada agama kita, yakni al-imanu billah, beriman kepada Allah Ta'ala. Mencakup di dalamnya beriman dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Maka sejauh mana kekuatan daripada pondasi tersebut, sejauh itu pula ya kekuatan daripada agama seseorang. Sejauh mana kekuatan daripada pondasi beriman kepada Allah Ta'ala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, maka sejauh itu pula ya kekuatan daripada agamanya. Subhanallah. Dan kesibukan kita dalam mempelajari nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya merupakan kesibukan yang Allah Ta'ala perintahkan kita untuknya, untuk hal tersebut. Lebih dari ataupun sekitar 30 ayat, ya 30 kali Allah Ta'ala perintahkan kita untuk mempelajari nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ya, di antaranya Allah Ta'ala katakan, Allah Ta'ala firman, fa'lamu annallaha azizun hakim. Ya, ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala azizun hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana.
Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Ya, ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ya, ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala Maha Kaya, Maha terpuji. Fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan juga yang lainnya, fa'lamu. Allah Ta'ala ulang-ulang sebanyak 30 kali. Subhanallah. Agar kita untuk mempelajari nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang tentunya dengan kita mempelajarinya dan juga kita memahami makna-makna yang terkandung dalamnya dan efek daripada nama-nama tersebut, subhanallah, akan mendatangkan manfaat yang begitu agung, yang begitu besar. Ya, subhanallah. Nah, insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa poin-poin yang berkenaan dengan nama-nama Allah Ta'ala. Sebelum kita nanti insyaallah akan masuk membahas satu persatu nama-nama Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran dan juga yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis. Ya, kita masih dalam pembahasan tentang muqaddimah, ya, beberapa perkara-perkara penting yang hendaknya kita pahami. Yang pertama yakni asma'ullahi ta'ala kulluha au kulluha husna. Nama-nama Allah Ta'ala semuanya adalah husna. Apa makna? Ya, bahwasanya nama-nama Allah Ta'ala itu husna, asma'ul husna. Ini yang menjadi topik daripada pembahasan kita. Subhanallah. Dan sungguh Allah Ta'ala telah memuji nama-namanya di dalam Quran. Ya, Allah Ta'ala berikan pujian kepada nama-namanya yang agung dalam Quran. Ya, dan Allah Ta'ala berikan sifat nama-nama tersebut yang semuanya adalah husna, atau biasa kita kenal dengan al-asma'u al-husna. Nama-nama yang husna. Subhanallah. Allah Ta'ala sebutkan bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang indah, asma'ul husna, sebanyak 4 kali dalam Quran. Ya, di antaranya yang pertama dalam surah Al-A'raf di ayat ke-180. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah Ta'ala nama-nama yang husna, hendaknya kalian berdoa dengannya. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkanlah orang-orang yang mereka, ya, menyeleweng daripada asma Allah Ta'ala. Subhanallah. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Niscaya mereka akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan apa-apa yang mereka kerjakan. Dan juga dalam surah Al-Isra, Allah Ta'ala firman, Qulida'ullaha awida'ur rahman. Katakan, wahai Muhammad, serulah Allah ataupun serulah Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Yang kalian seru, yakni Allah Ta'ala, falahul asma'ul husna, memiliki nama-nama yang husna. Subhanallah. Kemudian dalam surah Thaha, pada ayat ke-8, Allah Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwa, lahul asma'ul husna. Adalah Allah Ta'ala yang tidak ada ilah yang berhak untuk diberikan ibadah kecuali Dia. Lahul asma'ul husna, yang memiliki asma'ul husna, nama-nama yang husna. Subhanallah. Kemudian yang keempat, ya, dalam surah Al-Hasr pada ayat ke-24 Allah berfirman, wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Ya, dialah Allah Ta'ala al-khaliq, sang pencipta, al-bari, yang mengadakan, al-musawwir, yang membentuk. Ya, lahul asma'ul husna, yang memiliki asma'ul husna, nama-nama yang husna. Subhanallah. Ya. Pada 4 ayat tadi yang Allah Ta'ala sebutkan pada, ya, ataupun di dalam Quran, bahwasanya Dia, Allah Ta'ala, memiliki nama-nama yang husna, yang Allah Ta'ala sifatkan nama-nama tersebut dengan husna, yakni yang paling baik ataupun terbaik ataupun terindah. Subhanallah. Ya, jadi Allah Ta'ala secara bahasa al-husna yakni yang terbaik ataupun yang terindah. Karena kata al-husna itu jamak daripada ahsan, ya, wahia jam'ul ahsan, la jam'ul hasan. Bukan hasan, bukan jamak daripada hasan, tapi ahsan, yang memiliki makna terbaik, terindah, termulia. Ini makna al-asma'ul husna. Naam.
Dan tidak ada nama-nama selain, tidak ada nama-nama yang lebih indah, yang lebih baik daripada nama-nama Allah Ta'ala. Tidak ada. Karena Allah Ta'ala sebutkan, yakni al-husna. Ini merupakan kamaluhu wa muntahahu. Ya, husnul kamal wa muntahahu. Yani terbaik dan terindah. Dan tidak ada selain Allah Ta'ala yang memiliki nama-nama yang terbaik ataupun terindah. Dan tidak ada yang menggantikan posisi nama-nama Allah Tabaraka Ta'ala. Subhanallah. Naam. Dan nama-nama Allah Ta'ala ketika disebut sebagai husna, ya, nama Allah Ta'ala disebut sebagai husna karena dallat ala sifati kamalin adimatillah. Yang menunjukkan nama-nama tersebut sifat-sifat Allah Ta'ala yang sempurna, yang maha agung milik Allah Ta'ala. Kita ulang lagi. Ya, Asmaul Husna, nama-nama yang husna disebut al-husna karena setiap nama Allah Ta'ala mengandung sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang tinggi, yang mulia bagi Allah Tabaraka Ta'ala. Subhanallah. Jadi tidak hanya berupa nama-nama saja. Ya, sebagaimana perkataan orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan nama-nama Allah Ta'ala itu hanya sekedar nama-nama tanpa terkandung di dalamnya makna dan sifat-sifat. Subhanallah. Jadi kita ulangi, ya, nama Allah Ta'ala ini husna dikarenakan setiap nama-nama Allah Ta'ala terkandung di dalamnya sifat-sifat yang sempurna, kesempurnaan sifat bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan nama Allah Ta'ala ini semuanya tauqifiyah. Semua nama-nama Allah Ta'ala tauqifiyah, makna yakni ditetapkan dengan dalil. Ya, memberikan nama-nama kepada Allah Ta'ala itu harus sesuai dengan dalil. Ya, sesuai dengan apa-apa yang Allah Ta'ala tetapkan atas dirinya dan apa-apa yang ditetapkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ya, berbicara tentang asma Allah Ta'ala, jami'uha tauqifiyah. Semuanya adalah tauqifi, yakni kita menunggu dalil, kita menetapkan dengan dalil. Naam. Dalla ala sifati kamal wa nu'util jalali rabbi. Ya, jadi nama-nama Allah Ta'ala yang tauqifi ini yang ditetapkan oleh dalil, ya, yang menunjukkan sifat yang sempurna, yang menunjukkan sifat yang mulia, tabaraka wa ta'ala. Ya, husna bi'tibari ma'aniha. Nama Allah Ta'ala ini husna, terbaik, terindah jika ditinjau dari makna-maknanya, ya, wa haqaiqiha, dan juga ditinjau dari hakikatnya. La mujarrad al-fadihah, tidak hanya sekedar nama-nama. Ya, kalau kita membaca nama-nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wahhab, Al-Quddus, As-Subuh, Al-Majid, ini bukan hanya sekedar nama-nama. Kalau hanya sekedar nama-nama, maka tidak husna. Ya, karena setiap nama-nama Allah Ta'ala itu menunjukkan, ya, kesempurnaan sifat, ya, baik ditinjau dari maknanya ataupun hakikatnya. Subhanallah. Ya, karena kalaulah hanya sekedar lafaz-lafaz tanpa makna, ya, maka ini tidak disebut sebagai husna. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, ya, asmaul husna, nama-nama Allah yang husna adalah nama-nama Allah yang mana setiap nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengandung makna dan sifat yang sempurna bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kemudian setiap nama Allah Ta'ala, ya, menunjukkan makna daripada sifat yang sempurna. Ya. Seperti contohnya, yakni Ar-Rahman, yadullu ala sifati rahmah. Seperti nama Allah Ta'ala Ar-Rahman, maka menunjukkan sifat rahmat bagi Allah Ta'ala. Nama Allah Ta'ala Al-Aziz, maha perkasa, yadullu ala sifatil izzah, menunjukkan sifat izzah bagi Allah Tabaraka Ta'ala, menunjukkan sifat keperkasaan Allah Tabaraka Ta'ala. Wal Khaliq, Al-Khaliq, nama Allah Ta'ala Al-Khaliq, Wallahul Khaliqul, dia adalah Allah Ta'ala Al-Khaliq. Jadi Allah Ta'ala memiliki nama Al-Khaliq, yadullu ala sifatil khalqi, menunjukkan sifat pencipta bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan seterusnya. Subhanallah. Ya, yang tentunya kalau kita mengetahui bahwasanya setiap nama Allah Ta'ala itu mengandung sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Ta'ala yang berbeda dengan makhluk, ya, maka akan
tumbuh dalam hati kita ta'zim, pengagungan. Subhanallah. Ya. Naam, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Asmaul Rabbi tabaraka wa ta'ala, nama-nama Allah Ta'ala, kulluha asma'un madah. Semuanya adalah nama-nama yang terpuji. Ya, semuanya nama-nama yang terpuji. Allah Ta'ala yang sebutkan dalam Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, yang kita diperintahkan untuk ketika berdoa dengan menyebutnya. Subhanallah. Ya, dengan menyebutnya. Fahiya lam takun husna li mujarradil lafaz. Tentunya tidak menjadi husna ketika hanya sekedar lafaz-lafaz. Ya, akan tetapi nama Allah Ta'ala menunjukkan sifat-sifat yang kamal, yang sempurna. Ya, maka suatu ketika ada seorang Arab Badui mendengar seorang qari membaca firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-38. Was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Ya. Kemudian dia tutup dengan wallahu ghafurur rahim. Yang artinya seorang pencuri laki-laki dan seorang pencuri perempuan. Faqata'u aydiyahuma. Maka potonglah kedua tangannya. Jazaan bima kasaba. Sebagai balasan daripada apa yang mereka lakukan. Nakala minallah. Ya, ini merupakan siksaan dari Allah Ta'ala. Ya, merupakan hukuman daripada Allah Ta'ala. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka berkata orang Arab Badui ini, ya, yang dia tidak mengenal bangku sekolah tentunya, ya, namanya Arab Badui, Arab pedalaman. Qala, dia pun mengatakan laisa hadza bi kalamillahi ta'ala. Ini bukan kalam Allah. Ya. Faqala al-qari, maka berkata sang qari, apakah engkau mendustakan kalam Allah? Maka berkata Arab Badui ini, tidak, aku tidak mendustakannya, akan tapi ini bukan kalamullah. Coba kamu ulangi lagi. Ketika dia menyebutkan firman Allah Ta'ala, was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalaminallah wallahu ghafurur rahim. Dia tutup dengan kata wallahu ghafurur rahim, dan adalah Allah Ta'ala ghafurur rahim setelah menyebutkan, ya, perihal, ya, potong tangan bagi seorang pencuri laki-laki dan perempuan. Orang Arab ini pun mengatakan ini bukan kalamullah, kan tidak sesuai. Ya. Subhanallah. Maka sang qari ini pun mengecek hafalannya. Ya, maka dia baca sekali lagi dengan menutup wallahu azizun hakim, dan adalah Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Inilah yang benar dalam Quran. Maka berkata orang Arab ini, Arab Badui ini, sodakta, sekarang kamu baru benar. Ya, azza fahakama faqata. Dia adalah Allah Ta'ala yang Maha perkasa. Ya, kemudian Allah Ta'ala yang menghukumi. Ya, faqata, maka Allah Ta'ala memerintahkan untuk memotong. Kalau Allah Ta'ala ditutup dengan nama Allah Ta'ala Ghafur, ya, Rahim, kemudian Allah Ta'ala memotong, tentu tidak pas. Subhanallah. Ya. Naam, walihada idza khutimat ayat rahmah bismi adab aw bil aks dhahara tanafur, karena kalau disebutkan, ya, perkara yang berkenaan dengan adab kemudian ditutup dengan nama Allah yang mengandung rahmat, ini tidak pas, tidak pas, ini tanafur. Ya, terjadi tumpang tindih. Subhanallah. Maka yang benar yakni wallahu azizun hakim, adalah Allah Ta'ala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ya, dihukum potong tangan bagi pencuri, ya, laki-laki dan perempuan, itu atas kebijaksanaan Allah Ta'ala. Atas kebijaksanaan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala Maha perkasa. Subhanallah. Nah, maka daripada itu, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, di antara perintah Allah Ta'ala kepada kita, yakni kita ketika berdoa, hendaknya kita menyebut nama-namanya. Subhanallah. Dan menyesuaikan dengan apa yang kita minta. Contohnya kita minta ampunan, sebut nama Allah Ta'ala, ya Ghaffar, ya Ghafir, ya Ghafur. Kalau kita minta rahmat, sebut nama Allah Ta'ala, ya Rahman, ya Rahim. Subhanallah. Dan di antara doa-doa yang terdapat dalam Quran, ya, ini sesuai antara apa yang diminta dengan apa yang disebutkan nama Allah Tabaraka Ta'ala. Subhanallah. Di antara dalam surah Al-Baqarah di ayat 127. Allah berfirman, Rabbana taqabbal minna
innaka antas samiul alim, wahai Rabb kami, ya, terimalah dari kami, sungguh Engkau Maha mendengar lagi Maha melihat apa yang kami, ya, lakukan, yang kami berikan. Subhanallah. Dalam surah Al-Mu'minun di ayat 109 Allah Ta'ala firman, Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Setelah meminta rahmat, ditutup dengan apa? Wa anta khairur rahimin. Subhanallah. Dan ini di antara adab etika ataupun sebab terkabulnya doa ketika terpenuhi syarat-syarat dan juga terpenuhi adab-adab serta etikanya. Ya, di antara adab seorang berdoa hendaknya ya bertawassul dengan nama-nama Allah Ta'ala, menyebut nama-nama Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala yang perintahkan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan milik Allah Ta'ala asmaul husna, nama-nama Allah yang husna, yang terkandung dalam sifat-sifat yang kamal, yang sempurna, dan jalal yang mulia, maka berdoalah dengannya. Subhanallah. Maka pengetahuan seorang muslim ya tentang hal ini, tentang sifat-sifat Allah yang agung yang terdapat pada setiap nama-namanya, ya, yang husna, ini akan menambah ya pengagungan dan pemuliaan terhadap Allah Ta'ala, dan juga akan menambah motivasi untuk semakin memahami makna-makna yang mulia. Subhanallah. Maka untuk menutup poin yang pertama ini tentang makna asmaul husna, ya, kita akan menyebutkan ringkasan yang pertama, bahwasanya nama Allah Ta'ala bahwasanya nama Allah Tabaraka wa Ta'ala dalla ala ahsanil musamma, ya. Bahwasanya nama Allah Ta'ala, seluruh nama-nama Allah Ta'ala itu menunjukkan ya ahsanul musamma wa ajallu mausuf, yang menunjukkan terbaiknya ya siapa yang memiliki nama, menunjukkan kebagusan yang memiliki nama, yakni Allah Tabaraka wa Ta'ala, menunjukkan bahwa Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang terbaik, terindah, dan memiliki sifat-sifat yang mulia. Subhanallah. Yang kedua, ya. Nah, dalam pemahaman tentang Asmaul Husna, ya, menunjukkan bahwasanya dalam Asmaul Husna ini, yang setiap nama mengandung sifat yang mulia, ijlalan lillahi wa ta'diman. Ya, ini dalam bentuk pemuliaan kepada Allah Ta'ala dan pengagungan kepada Allah Ta'ala, dan pensucian terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, serta ya pujian kepadanya. Subhanallah. Yang ketiga, setiap nama Allah Ta'ala menunjukkan penetapan sifat yang sempurna bagi Allah Ta'ala, maka disebut sebagai husna. Maka ya kita bisa simpulkan Asmaul Husna disebut nama-nama Allah yang husna karena setiap nama Allah itu mengandung sifat yang sempurna yang berbeda dengan makhluk. Kita berikan contoh, walillahil masalul a'la. Ya. Contoh, seorang bernama Rahim, ya, Mas Rahim contohnya, subhanallah. Tapi sifatnya mungkin nggak selama-lamanya dia Rahim. Mungkin dia pelit, bakhil, ataupun kejam terkadang. Ya. Adapun Allah Ta'ala tidak. Allah Ta'ala selalu disifati dengan Rahim, rahmat. Ya rahmatnya, ya meliputi segalanya. Subhanallah. Yang rahmatnya terus-menerus diberikan kepada makhluk-makhluknya. Ya. Yang turun dari Allah Ta'ala kepada makhluknya dalam bentuk rizkinya, dalam bentuk rahmatnya. Yang naik kepada Allah Ta'ala daripada hamba-hambanya, maksiatnya, dosanya. Subhanallah. Tetapi Allah Ta'ala tetap memberikan kepada mereka hamba-hambanya rahmatnya yang luas di dunia. Ya. Dan khusus nanti di akhirat Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Subhanallah. Kemudian keempat, tidak ada dalam nama Allah Ta'ala itu yang terkandung dalamnya keburukan ataupun perkara-perkara yang kurang ataupun perkara-perkara yang merupakan aib bagi Allah Ta'ala. Tidak ada. Ya, karena keburukan, kejelekan, ya, itu tidak bisa diidofahkan, disandarkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita lihat di antara nama-nama Allah Ta'ala, semuanya mengandung nama-nama yang baik secara makna, secara hakikat, ya. Semuanya adalah nama-nama yang baik. Subhanallah. Nah, kemudian yang kelima, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa dengan menyebut nama-namanya. Fada'uhu biha. Ya.
maka hendaknya kita lakukan. Dan ini merupakan tambahan daripada ibadah. Seseorang ketika berdoa dengan menyebut nama Allah Ta'ala berbeda dengan seseorang ketika berdoa tanpa menyebut nama Allah Ta'ala. Walaupun sama-sama keduanya doa dan sama-sama keduanya merupakan ibadah. Ketika seorang berdoa dengan menyebut nama Allah Ta'ala, terdapat di dalamnya dua kebaikan. Pertama, kebaikan ketika dia meminta Allah Ta'ala. Kedua, kebaikan ketika dia menyebut nama-nama Allah Ta'ala dalam doanya. Karena Allah Ta'ala yang perintahkan. Subhanallah. Dan kemudian yang keenam, yang terakhir, kesimpulan daripada poin kita yang pertama ini, bahwasanya Allah Ta'ala ya menjanjikan surga bagi orang-orang yang mereka ya mempelajari nama Allah, menghafalkan nama-nama Allah, ya, kemudian memahami makna-makna yang terkandung dalamnya, mengamalkannya. Subhanallah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna lillahi ya tis'a wa tis'ina isman." Sungguh Allah Ta'ala memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya, menyebutnya, mempelajarinya, makna-maknanya, mengamalkan yang terkandung dalamnya, dakhalal jannah. Dia akan masuk surga. Ya. Dan penyebutan 99 ini tidak menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala hanya memiliki nama 99 saja. Tidak. Sebagaimana disebutkan para ulama, ya, nama Allah Ta'ala itu banyak sekali. Ya, yang nanti Allah Ta'ala akan ajarkan kepada Rasulullah SAW di yaumil akhir. Ya. Dan Asy-Syaikh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar mengumpulkan nama-nama Allah Ta'ala ya dalam kitabnya Fiqh Asmaul Husna sebanyak 100 lebih daripada nama Allah Ta'ala yang terdapat dalam Quran dan juga terdapat dalam Sunnah. Penyebutan 99 ini tidak mengandung pembatasan. Sebagaimana seorang mengatakan, saya memiliki uang 100 ribu. Saya infakkan di jalan Allah. Bukan berarti dia hanya memiliki uang 100 ribu. Ya mungkin di dompetnya masih banyak, jutaan. Demikian juga perkara ini. Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua dalam pembahasan kita. Ini kegigihan jadatu ahli sunnah fi babil asma'i wa sifat. Bagaimana keseriusan, kegigihan ahli sunnah dalam bab tentang asma dan sifat. Subhanallah, ini bab yang agung, bab yang mulia, yang berkenaan dengan nama Allah Tabaraka Ta'ala, Rabb semesta alam. Ya, subhanallah. Bab yang siapa yang mempelajarinya, yang sibuk dengannya, maka sungguh dia dalam kesibukan yang mulia, yang agung, cita-cita yang suci, ya, yang tidak ada kebahagiaan yang dapat diraih kecuali seseorang itu mengenal Rabb-nya, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, dan juga mengenal perbuatan-perbuatannya. Subhanallah. Kemudian akan melahirkan amal, ya, ilmu tentang mengenal Allah, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, dan juga perbuatan-perbuatannya. Ini akan melahirkan amal dalam bentuk ubudiyah, menyembah Allah Ta'ala. Inilah kenikmatan di atas kenikmatan. Inilah yang disebutkan oleh para ulama, jannatud dunya, surga dunia. Subhanallah. Surga ketika seorang mengenal Allah Ta'ala, dekat dengan Allah Ta'ala, mengenal nama-namanya, setiap nama mengandung sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang agung. Subhanallah. Yang ini akan menambah ya penghambaan seorang kepada Allah Ta'ala. Inilah jannah, kenikmatan. Ketika seorang mengenal Rabb-nya, yang dia nanti akan kembali kepadanya. Setiap kita dalam milik Allah Ta'ala, kita akan kembali kepada Allah. Maka di antara bentuk perkara yang merupakan kerugian seseorang ketika meninggalkan dunia, dia tidak merasakan nikmat ketika mengenal Rabb-nya. Subhanallah. Ya, dia meninggalkan dunia bagaikan dia dilahirkan di dunia, tidak mengenal apa-apa, tidak mempelajari tentang Rabb-nya. Ya, tidak mempelajari tentang Allah Tabaraka Ta'ala, yang ini merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, maka wajib bagi setiap muslim itu yang pertama berilmu tentang apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah Tabaraka Ta'ala dengan benar, yang dibimbing dengan wahyu. Subhanallah. Maka para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mereka memiliki kesungguhan yang luar biasa dalam bab Asmaul Husna, nama-nama Allah Ta'ala. Dibuktikan dengan karangan-karangan mereka. Ya, mereka mengumpulkan nama-nama Allah Ta'ala dan menjelaskan satu persatu daripada nama-nama Allah Ta'ala, makna-maknanya yang terkandung di dalamnya, dan efek daripada nama tersebut, ya, dan sifat yang terkandung di dalamnya.
Subhanallah. Maka kegigihan ataupun keseriusan Ahlussunnah wal Jamaah begitu luar biasa dalam bab fikih Asmaul Husna dan juga ya dalam bab agama secara umum, ya. Dan mereka menempuh jalan yang lurus, ya. Karena mereka Ahlussunnah wal Jamaah begitu ta'zimnya dengan nas-nas syariah dan selalu berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW tentang permasalahan ini, tentang nama-nama Allah Ta'ala dan juga sifat-sifatnya, tanpa ada penambahan-penambahan, tanpa ada pengurangan-pengurangan, ya. Fayu'minuna bima warada fihima min asma'ir rabbi wa sifatihi. Mereka semua mengimani apa-apa yang Allah Ta'ala maksudkan, ya, dalam Quran, dalam sunnah, tentang kabar yang Allah Ta'ala beritakan tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya. Yamuruna kama ja'a. Mereka mengimani sebagaimana adanya. Subhanallah. Wa yusbituna kama warada. Dan mereka menetapkan sebagaimana adanya. Wala yuharrifuna al-kalima an mawadi'i. Mereka tidak merubah-rubah, ya, kalimat-kalimat, kata-kata yang berkenaan dengan nama-nama Allah Ta'ala. Mereka tidak merubah-rubah. Tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, mereka imani bagaimana adanya. Subhanallah. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Dan mereka Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwasanya para Rasulullah SAW adalah balighur risalah, telah menyampaikan risalah, ya, telah mengajarkan kepada umat segalanya. Subhanallah. Ya, Rasulullah SAW telah mengajarkan kita adab-adab, perkara-perkara yang hendaknya kita laksanakan setelah kita bangun tidur sampai menjelang kita tidur lagi. Tentu perkara yang lebih besar daripada ini. Perkara tentang mengenal Allah Ta'ala, tentang nama-nama Rabb-Nya Jalla Jalaluhu. Tentu Rasulullah SAW telah sampaikan semuanya. Subhanallah. Melalui apa? Melalui Quran, melalui sunnah. Ya, karena Quran turun kepada baginda Rasulullah SAW yang disebutkan para ulama, hampir daripada setiap ayat yang terkandung dalam Quran tertutup ataupun ditutup, mengandung di dalamnya penyebutan nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hampir. Subhanallah. Nah, dan di antara kaidah-kaidah penting, ya, jalan yang lurus yang ditempuh oleh ulama Ahlussunnah dalam perkara ini, ya, qaimun ala asnaini adimaini, ditempuh dengan dua dasar yang kokoh, ya, di atas dua asas yang matin, yang kuat. Apa itu? Yang pertama tentang nama dan sifat Allah Ta'ala yang ditempuh, perkara tentang nama dan sifat Allah Ta'ala, ya, yang ini merupakan metode manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Yang pertama yakni al-isbatu bila tamtsil, menetapkan tanpa memisalkan, menetapkan seluruh nama dan sifat Allah Ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala tetapkan, sebagaimana Rasulullah SAW tetapkan, bila tamsil, tanpa menyerupakan dengan makhluk. Ini yang pertama, thariqah para salaf kita. Ya, ini penting. Ini al-isbatu bila tamsil. Ya, menetapkan tanpa menyerupakan ataupun memisalkan. Yang kedua, wa tanzihu bila ta'til, yang mensucikan tanpa menafikan. Subhanallah. Ya, mensucikan nama Allah Ta'ala tanpa menafikan. Karena golongan kelompok yang mereka menolak nama-nama Allah Ta'ala, ya, seperti Jahmiyah dan juga Mu'tazilah, menolak sifat-sifat, dan juga ahlul kalam yang lainnya, ya. Alasan mereka kenapa mereka menolak sederet ayat-ayat yang berkenaan dengan nama-nama Allah Ta'ala dan juga mereka menolak sifat-sifatnya, karena alasan mereka adalah untuk mensucikan Allah Ta'ala, ya, daripada penyerupaan dengan makhluk. Kita katakan, kita tetapkan nama-nama Allah Ta'ala tanpa kita samakan dengan makhluk, karena Allah Ta'ala kabarkan tentang dirinya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia Allah Ta'ala tidak ada yang satupun yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Subhanallah. Seolah-olah Allah Ta'ala katakan Allah maha melihat, maha mendengar, dan Allah Ta'ala nggak sama pendengarannya dan penglihatannya dengan apapun juga. Subhanallah. Nah, disebutkan oleh seorang ulama, yakni qala Nu'aim ibnu Muhammad, ya, man sabahallaha bi syai'in min khalqi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia telah kafir.
menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan sebaliknya, wa man ankara ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafar. Dan barang siapa yang mengingkari apa-apa yang Allah Ta'ala sifatkan atas dirinya, maka dia kafir. Ya, subhanallah. Dan tidaklah termasuk menyerupakan dengan makhluk ketika kita menetapkan apa-apa yang Allah Ta'ala tetapkan atas dirinya dan apa-apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW tentang Allah Ta'ala, tentang nama-namanya dan tentang sifat-sifatnya. Nah, kemudian ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Wa min adimi nikmatillah, dan di antara bentuk keagungan nikmat Allah Ta'ala kepada seorang hamba, ketika Allah Ta'ala berikan taufik, hamba tersebut berjalan di atas jalan yang kokoh, yang kuat, ya, selalu berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, ya, tentang perkara ini, tentang masalah asma dan sifat. Karena ini termasuk tauhid, ya. Subhanallah, tergelincirnya seseorang terhadap perkara ini termasuk, ya, ketergelinciran dalam masalah tauhid. Subhanallah. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka orang-orang yang mereka menolak nama-nama Allah, menolak sifat-sifatnya, padahal Allah Ta'ala sudah kabarkan dalam Quran berbagai dan berbanyak, ya, begitu banyaknya Allah Ta'ala sebutkan nama-namanya dan sifat-sifatnya dalam Quran, mereka tolak. La haula wala quwwata illa billah. Mereka tidak menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan. Ini salah satu dampak daripada, ya, ketidakpahaman ataupun kesalahan jalan dalam bab asma dan sifat. Subhanallah, maka di antara bentuk nikmat yang agung yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya, seseorang itu diberikan taufik untuk berada di atas jalan yang qawim, yang lurus, ya, berpegang kepada kitab dan sunnah, ya, jauh daripada penyimpangan-penyimpangan ahlu batil dan kesalahan-kesalahan ahlu dhalal. Subhanallah. Dan para ulama ahlu sunnah dari zaman ke zaman, ya, mereka telah menempuh jalan yang sama. Walaupun, ya, letak mereka, asal mereka berbeda-beda, waktu juga memisahkan mereka dari zaman ke zaman, akan tapi pemahaman mereka tentang masalah ini seolah-olah mereka berada pada satu zaman yang satu tempat yang satu, ya, karena mereka semuanya berlandaskan kepada Quran dan Sunnah. Subhanallah. Naam. Kemudian ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Ini poin yang kedua. Subhanallah. Ada 3 poin dalam pertemuan kita, ya, tentang makna Asmaul Husna, kemudian, ya, jadatu ahli sunnah fi babi asma'il husna, fi babi asma'il husna, yakni kegigihan, keseriusan ahli sunnah dalam bab masalah asma dan husna. Kemudian yang ketiga, karena ini kita ringkas, ya, pembagian nama-nama Allah ditinjau dari sisi makna, ya. Bahwasanya nama-nama Allah Ta'ala yang insya Allah nanti ke depan pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas, mulai bahas satu persatu, ya. Yang terpenting dari, yang tentunya kita tidak bisa membahas semuanya, ya. Kalau Allah Ta'ala izinkan kita bisa membahas semuanya, kalau enggak, ya, kita bahas satu persatu yang kita bisa insya Allah Ta'ala, ya. Nah, dan di antara perkara yang sangat bermanfaat dalam bab fikih Asmaul Husna, yang mengetahui pembagian-pembagian nama-nama tersebut ditinjau dari sisi makna-maknanya, ya. Yang pertama, di antara para ulama membaginya, ya, untuk memudahkan takribul fahmi, untuk memudahkan pemahaman kita, ya. Yang pertama, yakni nama-nama Allah Ta'ala yang menunjukkan sifat-sifat yang berkenaan dengan zat Allah Ta'ala, atau biasa disebut sebagai sifat dzatiyah. Jadi ada nama-nama Allah yang mana setiap nama, ya, kaidah kita adalah mengandung sifat. Nama-nama Allah Ta'ala yang mana, ya, terkandung dalamnya sifat-sifat yang berkenaan dengan zat Allah Ta'ala. Maksudnya sifat zat ini, sifat dzatiyah ini adalah sifat yang selalu ada dan melekat pada zat Allah Tabaraka Ta'ala. Ya, contoh apa itu sifat-sifat dzatiyah? Ya, yang pertama ini sifat nama Allah Ta'ala Al-Alim. Allah memiliki nama Al-Alim, ya. Nama Allah Ta'ala Al-Alim dalla ala subuti sifatil ilmi. Ini menunjukkan penetapan sifat ilmu bagi Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala selama-lamanya berilmu, selalu berilmu, ya. Dan
ilmu Allah Ta'ala tidak didahului dengan kejahilan, tidak seperti kita. Kita manusia diawali dengan kejahilan. Ya, kita awalnya tidak memiliki apa-apa, tidak mengetahui apa-apa. Ya, subhanallah. Ya, la ya'lamuna syai'a. Kita tidak tahu apa-apa awalnya. Adapun Allah Ta'ala memiliki sifat ilmu. Selalu ada pada diri Allah Ta'ala. Ini adalah namanya sifat dzatiyah, sifat yang selalu melekat pada diri Allah Ta'ala. Subhanallah. Ya. Contoh lagi yang lainnya. Yani nama Allah Ta'ala Al-Aliyu, Maha Tinggi. Ya. Yang mana nama Allah Ta'ala Al-Ali, ya, dallun ala subuti sifatul ulu. Ya, menunjukkan penetapan sifat tinggi bagi Allah Ta'ala. Selama-lamanya Allah Ta'ala Maha Tinggi. Karena sifat ini sifat dzati yang selalu melekat pada diri Allah Ta'ala. Yang tidak ada hubungannya dengan masyiah kehendak Allah Ta'ala. Selalu Allah Ta'ala Maha Tinggi. Ya. Allah sebutkan dalam Quran, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffah. Ya. Dan Tuhanmu datang. Sedangkan malaikat bersaf-saf. Ketika Allah Ta'ala katakan, ja'a, datang. Allah Ta'ala datang, bagaimana datangnya Allah? Sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Ta'ala, berbeda dengan makhluk. Ketika Allah Ta'ala datang dan malaikat-malaikat bersaf-saf, tetap Allah Ta'ala Maha Tinggi. Disebutkan dalam hadis, ya, bahwasanya Allah Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ya, Allah Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ya, tetap Allah Ta'ala Maha Tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala memiliki nama Al-Aliyu yang menunjukkan sifat kemahatinggian Allah Ta'ala, dan ini merupakan sifat dzatiyah, sifat yang selalu melekat pada diri Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kemudian ini pembagian yang pertama. Ya, nama Allah Ta'ala yang menunjukkan sifat dzatiyah, yakni sifat yang selalu ada, melekat pada diri Allah Ta'ala. Yang kedua, yakni nama-nama Allah Ta'ala yang menunjukkan sifat fi'liyah. Apa itu sifat fi'liyah? Subhanallah. Ya. Sifat fi'liyah adalah sifat yang berkenaan dengan masyiah, kehendak Allah Ta'ala, kapan Allah Ta'ala, ya, inginkan. Ya. Jadi yang kedua, pembagian nama-nama Allah Ta'ala yang terkandung di dalam nama Allah Ta'ala itu sifat-sifat fi'liyah, sifat-sifat yang berkenaan dengan kehendak Allah Ta'ala. Contohnya, ya, sifat Ar-Razzaq, nama Allah Ta'ala Ar-Razzaq yang menunjukkan, ya, sifat ar-rizq bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberi rizki. Ya. Sifat ar-Razzaq ini kembali kepada masih Allah Ta'ala. Kapan Allah Ta'ala berikan rizki? Walaupun Allah Ta'ala pasti akan berikan rizki kepada kita semua. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada, ya, makhluk Allah Ta'ala di muka bumi ini yang berjalan kecuali Allah Ta'ala berikan rizkinya. Ya, maksudnya kadang hari ini seorang penjual, pedagang, ya, dagangannya, lapaknya kosong, nggak ada pembeli. Kadang keesokan harinya, subhanallah, ya, dagangnya laris ludes. Ya, ketika hari itu, hari di mana dagangannya tidak laku, ya, itu kembali kepada kehendak Allah Ta'ala yang Maha Pemberi rizki. Allah tidak berikan rizki hari ini, tapi Allah Ta'ala berikan rizki pada esok harinya. Subhanallah. Dan nama Allah Ta'ala Ar-Razzaq yang menunjukkan sifat Allah Ta'ala pemberi rizki, ini adalah merupakan sifat fi'liyah yang berkenaan dengan kehendak Allah Ta'ala. Contoh lagi, yang satu lagi. Nama Allah Ta'ala At-Tawwab, yang Maha penerima tobat. Tawwab itu yakni artinya Maha penerima tobat, selalu menerima tobat, menunjukkan manusia selalu bersalah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu bersalah, dan setiap orang yang bersalah, yakni mereka yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala memiliki nama At-Tawwab, Maha penerima tobat, selalu menerima tobat. Hambanya bersalah, bertobat, Allah Ta'ala terima. Bersalah lagi, bertobat lagi, Allah Ta'ala terima. Subhanallah. Ya. Dan Allah Ta'ala menerima tobat kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah Ta'ala menerima tobat orang-orang yang beriman, yang masih ada keimanannya. Ya. Kemudian Allah Ta'ala tidak terima tobatnya Fir'aun. Fir'aun ketika tenggelam di Laut Merah, dia mengatakan, ya, sekarang aku beriman, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Tapi tidak Allah Ta'ala terima. Kenapa? Karena azab sudah menimpanya.
adab sudah di depan matanya. Subhanallah. Ketika adab sudah di depan mata, maka tidak ada taubat. Tidak diterima taubat. Ya. Nama Allah Ta'ala At-Tawwab, yang maha penerima taubat. Ini menunjukkan sifat Allah Ta'ala, ya. Ini menerima taubat, ya. Dan ini menunjukkan sifat fi'liyah yang berkenan dengan kehendak dan masyiah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah. Kita tambah satu lagi, ya. Tentang pembagian nama-nama Allah Ta'ala ditinjau dari sisi makna-maknanya yang terkandung di dalamnya. Ya, yang pertama kita sebutkan, pertama yakni nama-nama Allah Ta'ala, pembagian yang pertama, nama Allah Ta'ala yang terkandung di dalamnya sifat-sifat dzatiyah, yakni sifat yang selalu melekat pada diri Allah Ta'ala. Contohnya, Al-Alim, ya, As-Sami, Al-Basir, Al-Aliyu, Al-Qawi, Al-Hayyu, yang maha hidup. Ya. Yang kedua, nama-nama Allah Ta'ala yang terkandung dalamnya sifat-sifat fi'liyah, sifat-sifat yang berkenan dengan masyiah, kehendak Allah Tabaraka Ta'ala, kapan Allah Ta'ala berkehendak. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, pembagian ketiga, kita cukupkan pada pembagian ketiga. Ini nama-nama Allah Ta'ala yang menunjukkan tanzih, ya, mensucikan Allah, mensucikan diri, pensucian Allah Ta'ala. Dan juga menjauhkan Allah Ta'ala daripada perkara-perkara yang kurang dan aib. Ada nama-nama Allah Ta'ala yang di dalamnya mengandung sifat Allah mensucikan diri dari apa-apa yang termasuk kekurangan dan juga aib. Subhanallah. Dan apa-apa yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Tidak layak bagi kesempurnaan Allah Ta'ala. Sebagaimana orang-orang Nasara menyebutkan Allah memiliki anak. Ya, maka Allah Ta'ala sucikan dirinya. Di antara nama-nama tersebut, yakni yang sering kita baca, ya, yakni As-Subuh, Al-Quddus, As-Salam. As-Subuh, yakni Maha Suci Allah Ta'ala. Al-Quddus, Maha Suci Allah Ta'ala. Ya, dari apa? Dari segala sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat yang, ya, lemah bagi Allah Ta'ala, sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Dan As-Salam, Allah Ta'ala selamat dari apa-apa yang mereka tuduhkan bahwasanya Allah Ta'ala mengangkat anak. Allah Ta'ala katakan dalam Quran, takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit ini pecah. Ya, watansakul ardu, hampir-hampir bumi ini terbelah. Watakhirul jibalu hadda, dan hampir-hampir gunung-gunung roboh. Inda auli rahmani walada, ketika mereka mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala mengangkat anak. Wa ma yanbaghi lirahmani an yattakhidha walada, dan tidak layak bagi Allah Ta'ala untuk mengangkat anak. Subhanallah. Dan ini, ya, sekarang sudah mulai dekat-dekat perayaan mereka. Maka hendaknya kita menjaga diri daripada mengucapkan selamat. Ketika kita mengucapkan selamat, kita mengakui bahwasanya Tuhan Allah mengangkat anak. Subhanallah. Maha suci Allah Ta'ala. As-Salam. Allah memiliki nama As-Salam. Maha selamat Allah dari apa-apa yang kalian katakan. Wahai orang-orang yang mereka mengatakan Allah mengangkat anak, Allah beristri. Subhanallah. Fala haula wala quwata illa billah. Jadi ada nama-nama Allah Ta'ala yang terkandung dalamnya Allah, sifat bahwasanya Allah Ta'ala mensucikan diri, ya, dari segala kekurangan, dari segala apa-apa yang tidak layak bagi Allah Jalla Jalaluhu. Contohnya ini nama Allah Al-Quddus, As-Subuh, As-Salam. Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada live talk yang akan datang, ya, kelanjutan daripada pembahasan kita, ya. Nah, insyaallah kalau masih ada ajal, kalau masih ada kesempatan. Ada beberapa pertanyaan di sini. Enggak ada pertanyaannya. Alhamdulillah. Nah, ada pertanyaan sekarang.
Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Akhi Faisal ada pertanyaannya. Nah. Wa makaru wa makarallah wa wahu khairul makirin. Dan mereka berbuat makar dan Allah Ta'ala berbuat makar. Ya. Ingat, ini adalah sifat Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tidak memiliki nama al-makr, al-makir atau al-makkar. Karena ingat, kaidah bahwasanya setiap nama Allah Ta'ala itu indah, baik. Dan seluruh perbuatan Allah Ta'ala baik dan indah. Ya. Dan nama Allah Ta'ala pasti memiliki sifat. Dan tidak sebaliknya. Tidak setiap sifat Allah Ta'ala memiliki nama. Tidak. Allah Ta'ala tidak memiliki sifat al-makir. Tidak memiliki nama al-makir. Disebutkan di dalam Quran, wa makaru wa makarallah. Allah Ta'ala memiliki sifat makar, kita imani. Tapi makarnya Allah Ta'ala itu dipenuhi dengan keindahan, kepujian. Ya, ada sebabnya. Karena hamba-hambanya kufur kepadanya. Karena hamba-hambanya sudah melampaui batas. Mereka berbuat makar kepada Allah Ta'ala. Ingin mengakali Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala pun buat makar kepada mereka. Sebagaimana Bani Israel. Ketika mereka dilarang untuk bekerja di hari Sabtu. Mereka pun membuat makar kepada Allah Ta'ala. Mereka membuat jaring-jaring di hari Jumat. Ya, akhirnya Allah Ta'ala pun rubah mereka menjadi kera-kera dan babi-babi yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Ya. Nah, jadi implikasi kepada kita seorang hamba, apa dampak daripada kita mengetahui Allah Ta'ala memiliki sifat ini? Tentunya kita akan takut kepada Allah. Tentunya kita akan tahu bahwasanya betapa hebatnya kita membuat makar untuk ya bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala sebaik-baik pembuat makar. Ya, ini adalah sifat Allah Ta'ala, yakni wa makar wa makar Allah. Nah, barakallahu fiik. Kemudian dari tadi ada yang menanyakan yakni tentang subhanallah, seorang penghafal Quran, masya Allah, ya, terkadang salah, terlupa dalam menutup ayat. Ya, dan ini termasuk hal yang paling sulit ya bagi para penghafal Quran ketika ada ayat-ayat yang memiliki kesamaan. Ya. Bagaimana supaya hal ini tidak terjadi ataupun meminimalisasikan ya agar tidak terjadi. Makanya dengan apa? Dengan membaca tafsirnya, dengan mengetahui maknanya. Ya, dengan mengetahui maknanya. Dan tadi kita sebutkan ya kisah seorang badui tadi. Seorang badui yang tidak mengerti ilmu, dia hanya mendengar Quran, makna-maknanya karena dia orang badui, mengenal ataupun mengetahui bahasa Arab. Ya, dia tahu ini bukan kalamullah karena kalamullah adalah kalam yang sempurna, yang mukjizat. Yang ini termasuk mukjizat, tidak ada kesalahan baik di depan atau di belakang, baik dalam susunan grammarnya atau dalam redaksinya, tidak ada. Maka ketika ada seorang membaca dengan salah, dia tahu ini salah, enggak seperti ini. Ketika Allah Ta'ala putuskan hukuman bagi seorang pencuri dengan memotong, Allah Ta'ala tutup dengan ya Allah wallahu ghafurur rahim. Tidak mungkin Allah Ta'ala ya perintahkan untuk memotong, kemudian Allah Ta'ala katakan Maha Pengampun. Kalau Allah Ta'ala mengampuni, maka ayat ini tentunya tidaklah seperti ini. Ya, subhanallah. Maka yang benar ini wallahu azizun hakim. Allah Ta'ala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ya, di hukumnya seorang pencuri dipotong tangannya karena kebijaksanaan Allah Ta'ala. Ya, karena kebijaksanaan Allah Ta'ala yang Maha bijaksana. Subhanallah. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang menghafal dan sering tertukar, tentunya sebagian disebutkan oleh saudara-saudara kita para penghafal Quran yang dengan banyak murojaah dan berupaya untuk memahami makna-maknanya dan memberikan ya catatan khusus ataupun perhatian khusus bagi ayat-ayat yang sering ataupun yang sama ya, yang tasyabuh dengan ayat yang lainnya. Subhanallah ya. Dan ingat, setiap daripada ayat-ayat Allah Ta'ala ini merupakan ayat-ayat yang ijaz, yang tidak ada kesalahan. Ya, tentunya setiap daripada makna-maknanya, ketika di situ ada nama-nama Allah sesuai dengan inti ataupun makna daripada nama-nama Allah Ta'ala tersebut, yang terkandung dalam nama-nama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala alam bisawab. Taib. Taib. Alhamdulillah, kalau
sudah tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan, ya. Kita tutup kajian kita dan subhanallah. Kajian tentang ataupun pembahasan tentang Asmaul Husna, mengenal Allah Ta'ala dengan nama-namanya dan juga sifat-sifatnya, ikhwati wa akhwati fillah, merupakan perkara yang kita diperintahkan untuknya. Ya, kesibukan kita meluangkan waktu kita adalah kita melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Banyak Allah Ta'ala katakan, wa'lamu anallaha waliyyun hamid. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk wa'lamu. Ketahuilah. Ya, kemudian Allah Ta'ala tutup dengan nama-namanya. Seolah-olah Allah Ta'ala katakan, carilah ilmu tentang nama ini. Subhanallah. Nah, jadi di antara perkara yang dilarang untuk berikan nama, yakni memberikan nama al. Definitif al. Ya. Nah, karena al ini hanya untuk Allah Ta'ala, al-Karim. Ya, boleh seorang mengatakan Karim. Adapun Rahman, ada Allah alam islam setahu ana ada dalil khusus yang melarang memberikan nama Ar-Rahman ataupun Rahman. Adapun selain daripada itu tidak boleh diberikan dengan definitif al, karena definitif al ini menunjukkan ya hanya Allah tabaraka wa taala. Allah taala alam shawab. Nah. Baik, jazakumullah khairan jaza ya atas kehadiran antum terutama yang mengikuti live dari awal sampai akhir. Semoga Allah taala catat ini merupakan ya salah satu pemberat amalan kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah ya. Jazakumullah khairan jazaa wa barakallahu fikum. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.